Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Panji Gumilar dari SMP 1 Banjaran. Saya Sigit Budi Berkah dari SMA Negeri 1 Banjaran. Saya Khairman dari SMK Negeri 1 Soreang. Kami CGP Angkatan 10 akan mensimulasikan Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Terima kasih Pak. Wah, selamat pagi nih, Pak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah baik juga. Jadi gimana nih hari ini? Apakah jadi melakukan sesi supervisi dengan saya? Kira-kira tempatnya di mana, jam berapa? Jadi Pak, Iya. insya Allah nanti jam 10 di ruangan lab komputer Pak. Jam 10 ya. 10 ya, Pak. Berarti nanti saya akan datang 9.30 ke lab tersebut. Ada yang sedikit saya harus diskusikan perihal Pak Supervisi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya tunggu di lab ya Pak ya. Siap? Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Mari. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah. Silakan baik. duduk Pak Heru. Oke. Terima kasih, Pak. Gimana Pak? Udah siap untuk supervisi pada hari ini? Insya Allah siap Pak. Oke, kita langsung saja Pak ya. Jadi gini Pak, baik. Pada hari ini kita akan melakukan proses praktek coaching Pak ya. Ya Pak. Nah, sebelumnya melakukan praktek coaching, kita juga harus bisa mengetahui atau dapat memahami bahwasanya praktek coaching itu ada terdiri dari beberapa tahapan Pak, gitu. Mungkin tahapan yang pertama kita melakukan praobservasi. Praobservasi itu seperti apa? Seperti kita sekarang. Jadi kita akan merencanakan apa nih ke depannya, seperti itu. Lalu ada tahapan yang kedua, yaitu tahapan observasi. Nanti saya akan melihat, mendengar ketika Bapak melakukan proses coaching. Lalu tahapan yang ketiga, yang terakhir, yaitu proses praobservasi. Gitu. Apa itu praobservasi? Yaitu melakukan refleksi. Mohon maaf Bapak, merefleksi ketika Bapak melakukan coaching antara coach dengan coach, itu bagaimana? Lalu saya akan memberikan umpan balik mungkin seperti itu. Nah, baik Bapak, dari setiap langkah yang telah tadi saya paparkan, dari pertama sampai terakhir, nanti kita akan mencoba mendiskusikan beberapa rubrik penilaian terlebih dahulu. Dalam hal ini mungkin ada beberapa percakapan antara coach dan yang dilakukan kedepannya menggunakan alur tirta, mungkin kompetensi yang akan Bapak harus dilakukan kedepannya. Lalu juga rasa, ya. Adapun yang dilakukan oleh Pak Sigit kedepannya nanti akan memberikan suatu pertanyaan berbobotkah atau memberikan respon yang baik terhadap si coachingnya tersebut, ataupun memberikan rasa terhadap coaching tersebut. Mungkin itu dulu. Lalu perlu diingatkan juga Bapak, tentu dalam percakapan coaching ini harus diselesaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, lalu kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Mungkin itu bisa dipahami Bapak? Iya Pak, saya sudah siap Pak. Oke. Baik Bapak, mungkin saya akan membantu menggambarkan kira-kira Bapak akan mengembangkan kompetensi yang mana aja nih Pak, agar saya bisa fokus dalam memperhatikannya. Oke, baik Pak. Saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif,
dan Ya. mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa masih perlu meningkatkan kedua aspek ini, Pak. Oke, seperti itu Pak ya. Betul, Pak. Jadi kiranya kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bapak itu sendiri yaitu tentang mendengarkan aktif. Lalu sekiranya secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu apanya sih Pak gitu? Jadi saya merasa sudah cukup baik dalam mendengarkan, Ya. tapi saya ingin memastikan bahwa saya benar-benar memahami dan merespon dengan tepat untuk pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan Saya ingin memastikan bahwa pertanyaan yang saya mendorong pemikiran mendalam tentang dari coaching. Oke, jadi harapannya Bapak dalam observasi nanti yang saya akan lakukan, kira-kira Bapak akan melakukan apa nih ke depannya? Saya berharap mendapatkan umpan balik Ya. konstruktif Ya. yang bisa membantu saya meningkatkan kompetensi coaching saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, jadi saya akan mengamati percakapannya Bapak dengan co-host nanti dan mencatat hal-hal yang mungkin yang relevan ya Pak ya. Silahkan kita lanjutkan untuk melakukan coaching tersebut Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Panji? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabar Pak Sigit? Alhamdulillah baik juga, seperti yang terlihat Pak Panji hari ini. Sibuk apa nih Pak Panji hari ini? Ya, seperti biasa, rutinitas KBM dan administrasi guru. Kemudian kebetulan hari ini free. Sebelumnya saya terima kasih ya Pak Sigit sudah meluangkan waktu untuk bisa bertemu. Oke, kembali kasih. Terlihatnya ada hal yang ingin share ke saya nih. Gimana, ada yang bisa saya bantu Pak Panji? Iya nih Pak, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan terkait dengan salah satu siswa saya, Pak. Ini tuh. Oke. Oh iya, saya paham. Ayo kita duduk santai aja yang berbicara apa yang terjadi dengan Dasmed. Oke, siap Pak. Nah, kebetulan di sini tempatnya nyaman sekali Pak ya. Iya Pak, jadi bagaimana, apa bisa diceritakan Pak terlebih dahulu perihal apa yang ingin dicapai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin menemukan cara untuk membantu Demsem lebih termotivasi dalam mengumpulkan tugas dan berpartisipasi lebih aktif nih Pak di bengkel otomotif gitu Pak. Tujuannya bagus. Bagaimana jika kita lihat lebih dulu masalah ini? Jadi apa yang sudah baik sudah Bapak amati tentang Demsem, apa yang membuat Bapak khawatir? Demsem itu sangat rajin masuk sekolah Pak, tetapi tidak pernah mengumpulkan tugas. Saat praktek di bengkel, dia sering speed delay. Saya sudah mencoba mendekatinya dengan berbicara dengannya. Dari percakapan itu, saya menemukan bahwa dia kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, Pak. Ya, saya mengerti. Jadi kurangnya perhatian dari orang tua mungkin mempengaruhi semangat dan kinerjanya di sekolah ya. Betul, Pak. Sehingga membuat saya khawatir akan berkelanjutan, Pak. Oke. Mari kita rencanakan langkah-langkah yang bisa diambil, Pak. Apa yang sudah Bapak pikirkan untuk rencana aksinya, Pak? Saya berpikir untuk berbicara dengan orang tuanya terlebih dahulu dan meminta mereka lebih meluangkan waktu dan berkomunikasi dengan Demsem, Pak. Saya juga ingin menemukan cara lain untuk mendukungnya di sekolah. Ide yang bagus, Pak. Mungkin kita bisa menambahkan beberapa tindakan untuk mendukung rencana ini. Benar Pak, mungkin dengan cara pendekatan kepada orang tua dapat membuat siswa saya menjadi lebih bersemangat kembali untuk menuntaskan proses pembelajarannya. Oke, menurut Bapak, tindakan apa yang bisa diambil untuk mendukung Demsem di sekolah? Saya bisa memberikan perhatian lebih apabila di dalam kelas, memberikan dorongan positif, dan melibatkan Demsem dalam kegiatan yang bisa meningkatkan semangat belajarnya. Baik Pak, itu langkah-langkah yang sangat baik Pak ya. Mari kita buat daftar tindakan konkret yang bisa diambil Pak.
Mungkin dengan sering mengajak Demsem berbicara secara pribadi, Pak, dan memberikan tentu saja dorongan positif, memberikan tugas bertahap dan proyek berbasis minat di bengkel otomotif, melibatkan siswa lain sebagai mentor, mendengarkan dengan empati, mengajak guru lain untuk mendukung, serta memantau dan mengevaluasi perkembangan Demsem secara berkala sambil membuat laporan kepada orang tuanya. Oke. Terus kemudian langkah pertama apa yang akan Bapak ambil setelah ini, Pak? Saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tuanya terlebih dahulu, kemudian untuk membicarakan masalah ini tentunya, kemudian saya akan mulai lebih sering memberikan perhatian dan dorongan positif pada Demsem di kelas kami. Bagus, saya yakin langkah-langkah ini akan sangat membantu, Pak. Luar biasa sekali, Pak ya. Saya sangat mengapresiasi usaha Bapak untuk membantu Demsem dengan memecahkan masalah anak didiknya, Pak. Terima kasih, saya juga ingin memastikan Pak, Demsem merasa mendapatkan dukungan begitu Pak. Oke, sekarang tinggal kita mengasah kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk bisa menyampaikan masalah ini kepada mereka dan dapat memotivasi Demsem di rumah. Bagaimana rencananya, Bapak? Saya akan menjelaskan kondisi Demsem secara jujur dan meminta bantuan mereka agar lebih memperhatikan Demsem di dalam rumah, Pak. Oke. Itu pendekatan yang baik, Pak ya. Penting untuk menyampaikan pesan dengan cara yang empati. Betul, Pak. Hanya saya masih gugup saja dalam penyampaiannya, harus meresponnya itu bagaimana. Oke, dibawa enjoy saja, Pak ya. Jadi penting juga untuk menyimak respon mereka dengan baik. Bagaimana jika mereka memberikan tanggapan yang tidak sesuai harapan, Pak? Saya akan tetap mendengarkan tentu saja dengan empati dan mencoba Pak mencari solusi bersama mereka, menunjukkan bahwa kita semua ingin yang terbaik buat Demsem, Pak. Oke, nice sekali ya. Saya percaya Bapak adalah guru yang hebat. Mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi. Mungkin untuk sekarang tinggal bagaimana cara mentransferkan keyakinan agar arah percakapan dan tindakan Bapak dengan fokus pada tujuan akhir, yakni memotivasi dan perkembangan Demsem. Apa Bapak sudah siap untuk merealisasikannya, Pak? Ya, saya siap, Pak. Saya berharap ini bisa membantu Demsem menjadi lebih baik lagi di sekolahnya, Pak. Oke, saya yakin dengan maksud baik yang sudah direncanakan Bapak bisa membantu Demsem agar lebih baik. Jangan ragu bila ada kendala bisa berkomunikasi lagi dengan saya, Pak. Kemudian terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak kepada saya. Saya menghargai dedikasi Bapak untuk siswa Bapak. Mari kita bersama-sama terus berusaha memberikan yang terbaik untuk bisa melayani siswa kita, Pak. Baik, terima kasih banyak atas bantuannya, Pak ya. Saya akan segera mengambil tindakan yang sudah tadi kita diskusikan, Pak. Ya, kembali kasih, Pak. Terus ngomong-ngomong, sudah masuk jam mengajar, Pak. Kita akan masuk jam mengajar kembali. Kita sharingnya lain kali mungkin, dan jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, Pak. Oke Bapak, sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke Bapak, barusan Bapak sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Panji. Mungkin sebelumnya sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bapak. Mungkin ya bukan pertanyaan sih ya, evaluasi saja untuk kita bersama. Bagaimana sih perasaan Bapak setelah Bapak melakukan coaching tadi, Pak? Alhamdulillah, saya merasa cukup baik dalam mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Ya. Tapi saya ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang bisa saya tingkatkan, gitu, Pak. Oke, seperti itu Pak ya. Iya betul, Pak. Kiranya nih, apa yang membuat Bapak bisa menilai seperti itu di diri Bapak? Saya merasa coachnya terbuka dan nyaman berbicara. Kemudian, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa lebih mendalam, Pak. Oke, luar biasa Bapak. Tapi boleh nggak saya menyampaikan hasil mungkin dari pengamatan saya tadi barusan? Tentu, silakan, Pak. Oke. Gimana, Pak? Dari diskusi tadi mungkin ya Bapak melakukan coaching dengan Pak Panji. Tadi pun saya memberikan catatan-catatan. Apa yang
terbayang sih tadi tuh sama saya tuh yaitu Bapak mendengarkan dengan baik saat coach itu berbicara. Yang pertama poinnya itu luar biasa baik Pak. Lalu yang berikutnya tadi saya melihat juga Bapak memberikan perhatian secara penuh dan tanggapan yang sesuai dengan itu kepada si coachingnya itu adalah Pak Panji ya, yang saya tahu. Untuk itu sesuai dengan standar dari rujukan yang tadi setelah saya ucapkan ya, instrumen di awal, perihal kompetensi, lalu alur tirtanya sudah Bapak lakukan, lalu juga rasanya Bapak sudah munculkan terhadap coach tersebut. Jadi kalau untuk semuanya sudah luar biasa Pak. Nah daripada itu mungkin apa sih, bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar komentar saya atau pengamatan saya tadi? Alhamdulillah Pak, saya senang mendengarnya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Oke. Dari diskusi kita tadi mungkin ya Bapak ya, Bapak sudah terbayang. Jadi jangan ragu Bapak untuk mengimplementasikannya. Pendekatannya sudah baik Bapak yang Bapak lakukan gitu. Terus juga kira-kira kedepannya apa sih yang akan Bapak lakukan Pak dari proses tadi saya memberikan suatu pengamatan kepada Bapak ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan mungkin seperti itu. Oke baik Pak, jadi mungkin saya akan berlatih mengajukan pertanyaan lebih mendalam Pak Ya. dan fokus pada untuk memancing pemikiran coach. Ya. Saya juga akan meminta umpan balik dari rekan kerja lain untuk melihat perkembangan saya Pak. Oke, luar biasa banget Bapak, bagus sekali. Jadi mungkin jangan ragu untuk terus berlatih dan mencari umpan balik kepada teman sejawat atau siapapun itu yang bisa memotivasi Bapak dalam melakukan perbaikan. Akan mencatat hasil-hasil pengamatan ini, mungkin Bapak ya, saya akan mencatat dari hasil diskusi ini sebagai format supervisi akademik untuk kedepannya. Jadi apa yang Bapak dapat dari proses coaching dan supervisi ini Pak? Oke. Saya mendapat banyak wawasan Pak tentang kekuatan dan indikator Ya. yang perlu saya tinggalkan dalam coaching. Kemudian terima kasih banyak atas umpan baliknya Bapak kepada saya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas kepercayaan Pak Sigit kepada saya. Kita mah mungkin hanya berusaha bekerja baik, bekerja meningkatkan kompetensi untuk lebih baik ke depannya. Kita tutup saja mungkin pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak juga kebetulan ada meeting sekarang. Ya, Pak. Terima kasih banyak Bapak ya. Bapak tinggal dulu mungkin. Sampai-sampai Pak Mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Panji, apa kabar? Selamat pagi Pak Sigit, alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak Panji. Sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan, khususnya mengenai penilaian Pak, yang nanti saya lihat pada proses coaching Bapak dengan coach. Namun sebelum Bapak mulai coaching, saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya lakukan Pak. Ya, baik enggak. Rubrik penilaian yang akan saya lakukan atau acuan penilaian saya adalah, saya berharap nanti pada saat Bapak melakukan coaching, Bapak menerapkan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak harus memiliki kompetensi seorang coach, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentu dengan menggunakan teknik rasa dan menggunakan alur dari tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu nanti rubrik penilaian yang akan saya lakukan bisa dipahami ya Pak Panji? Bisa. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Ya, baik Pak Sigit, untuk kompetensi ini yang ingin saya kembangkan yaitu pada kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, bagus sekali Pak Panji ya. Jadi dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang paling ingin
Bapak kembangkan Pak? Pada bagian kompetensi kehadiran penuh Pak Sigit ya, karena dengan kehadiran penuh artinya si coach itu fokus gitu. Ya. Itu akan bisa menggali potensi dia untuk bisa menyelesaikan masalah. Pada bagian kompetensi kehadiran penuh Pak, karena dengan coach bisa fokus Ya. gitu, tidak ada pikiran yang lain-lain, dia bisa menemukan atau bisa menggali potensinya untuk menemukan solusi dari masalahnya Pak. Baik, kehadiran penuh dan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot memang penting sekali untuk itu sendiri ya Pak Panji ya. Betul. Kira-kira tolak ukur atau indikator keberhasilan yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak Panji? Untuk tolak ukur atau indikatornya untuk keberhasilan Pak ya, ini saya dalam coaching nanti ingin menerapkan alur tirta, kemudian tentu saja saya bisa menggali potensi-potensi dari si coach tadi dengan kehadiran penuh agar bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapinya Pak Sigit gitu. Baik Pak, semoga dari indikator keberhasilan yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan proses coachingnya meliputi alur tirta, kemudian kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot, itu adalah suatu solusi permasalahannya Pak. Iya. Semoga nanti bisa tercapai nanti dalam proses coachingnya. Baik Pak Panji, mungkin hanya itu yang bisa saat ini kita diskusikan. Saya berharap proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan indikatornya keberhasilannya bisa tercapai Pak Panji. Baik, ya, terima kasih Bapak ya untuk waktunya untuk bisa menilai supervisi saya. Sama-sama Pak Panji. Selamat pagi Pak Heru, apa kabarnya nih? Pagi juga Bapak, alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Ya, Kita langsung ke diskusi ya Pak Heru sesuai dengan rencana kita. siap Pak. Ya. Siap. Nah, sebelum kita mulai, nih, saya mau tanya dulu bagaimana perasaan Pak Heru Iya. menjelang seksi coaching kali ini. Apakah ada hal khusus yang ingin Pak Heru diskusikan atau fokuskan? Oke Pak, sebelumnya saya terima kasih Bapak dapat meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Nah, sejujurnya saya sedikit merasa tegang Pak ketika coaching sama Bapak, karena ini sesi kedua saya mungkin coaching sama Betul. Bapak. Yang saya ingin titik beratkan pada diskusi ini mungkin Bapak, yaitu saya tuh mendapatkan beberapa tantangan dari pekerjaan saya yang membuat saya ini harus mencari solusi yang lebih cepat dan lebih efektif Bapak, seperti itu. Baik. Kemudian kalau boleh tahu, apa tujuan yang ingin Pak Heru sampaikan atau Pak Heru capai dari sesi coaching kali ini Pak Heru? Sebetulnya umum dengan yang lainnya Bapak, saya tuh ingin meningkatkan kemampuan saya Bapak dalam presentasi di hadapan umum, seperti itu. Baik. Definisi tujuan akhirnya ingin Pak Heru sampaikan atau capai itu apa Pak? Mungkin yang saya ingin capai atau saya inginkan yaitu saya bisa presentasi dengan percaya diri Pak di muka umum. Selanjutnya saya juga dapat membuat audiens itu terkesan kepada saya dengan presentasi saya. Betul, bagus banget. Kemudian untuk ukuran keberhasilan yang Pak Heru inginkan dari sesi coaching ini apa Pak? Mungkin mendapatkan feedback yang positif dari audiens kepada saya. Yang ke satu itu. Yang kedua, saya dapat berpresentasi tanpa gugup di muka umum. Lalu yang terakhir mungkin saya dapat mentransferkan ilmu saya untuk audiens dengan baik. Baik, bagus sekali Pak ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya Pak Heru. Iya. Untuk sesi selanjutnya, apa yang membuat Pak Heru merasa kesulitan apabila melakukan sebuah presentasi Pak? Jadi saya tuh merasa gugup Bapak, gemeteran gitu ya. Kadang-kadang mungkin suka lupa kata-kata ketika saya presentasi gitu. Mungkin akibat spontan ukui mungkin ya Pak, saya tuh seperti itu. Siap, bagus sekali Bapak. Bisa diceritakan lebih lanjut Pak Heru, bagaimana ketika perasaan itu muncul?
Jadi rasa takut ketika saya melakukan presentasi yaitu tidak memberikan kesan positif kepada audiens, itu yang membuat saya gugup. Yang keduanya mungkin saya takutnya audio video yang saya tampilkan itu kurang menarik gitu. Yang terakhir mungkin saya juga kurang jam terbang dalam presentasi seperti itu, Bapak. Paham. Iya. Nah, bagaimana cara Pak Heru biasanya untuk meminimalisir situasi seperti itu, Pak? Biasanya bagaimana caranya? Caranya mungkin dengan cara saya bisa merinci terlebih dahulu kegiatan-kegiatan apa yang saya akan lakukan, lalu menyiapkan materi, lalu juga lebih banyak praktek di depan cermin mungkin seperti itu. Latihan Pak Heru ya? Betul Bapak. Baik, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk permasalahan Pak Heru ini, Pak ya. Mungkin ada hal lain yang ingin Pak Heru tambahkan? Cukup juga sih Pak, intinya saya ingin bisa tampil powerful di depan audiens ya. Memberikan yang sempurna untuk mereka Pak. Terbaik begitu ya? Yeah. Baik. Untuk rencana aksi nih, kira-kira yang Pak Heru rencanakan untuk tujuan presentasinya agar bisa tercapai menjadi lebih baik nih, kira-kira bagaimana yang Pak Heru inginkan itu seperti apa? Ya, mungkin langkah-langkah atau rencana yang saya akan lakukan yaitu mencari materi untuk presentasi tersebut dengan baik, menyusun materi tersebut dengan baik dan inovatif mungkin seperti itu. Lanjut juga saya mungkin banyak berlatih presentasi di depan cermin, serta mungkin kalau tidak keberatan gitu, saya juga meminta feedback dari teman-teman, termasuk mungkin Bapak juga bisa memberikan feedback positif atau yang menunjang untuk saya. Boleh sekali ya. Bagus sekali untuk rencana aksinya. Kemudian adakah prioritas yang ingin Pak Heru miliki dalam rencana aksi yang Pak Heru tadi sudah rencanakan? Mungkin prioritas saya adalah mempersiapkan materi terlebih dahulu Pak. Yang pertama itu dengan baik. Lalu yang keduanya adalah merakit presentasi di depan cermin. Nah mungkin yang terakhir ya dengan Bapak kalau bisa itu juga. Boleh. Ada strategi yang Pak Heru gunakan untuk mencapai tujuan presentasi yang lebih baik tadi tujuannya? Ada nggak strategi khusus gitu ya? Mungkin saya akan mencari referensi materi yang baik Pak ya. Yang pertama itu, jadi strategi saya itu seperti itu. Setelah itu saya akan memberikan slide-slide yang presentasi yang unik atau menarik atau interaktif gitu. Nggak bosan. Betul. Ya. Serta saya juga akan bisa presentasi secara fokus serta menentukan intonasi dalam berbicara mungkin seperti itu Bapak. Betul. Itu langkah-langkah yang sangat baik sekali Pak Heru ya. Ya. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail ini memang akan membantu Pak Heru dalam mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif Pak ya. Iya. Baik, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Kira-kira komitmen dari Pak Heru terhadap rencana aksi yang sudah dibuat itu apa Pak dan bagaimana? Mungkin saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi saya dengan baik, berlatih, lalu memberikan mencari feedback dengan rekan sejawat termasuk mentor. Itu mungkin Pak yang saya dapat lakukan sementara ini gitu. Betul. Oke. Kemudian siapa nih dan apa yang dapat membantu Pak Heru dalam menjaga komitmennya? Kira-kira siapa Pak? Mungkin yang pertama saya harus percaya pada diri saya sendiri. Betul. Yang keduanya saya akan banyak berlatih sendiri dulu di cermin. Yang berikutnya dengan teman sejawat yang saya percaya, termasuk mungkin Bapak juga yang saya percaya. Baik. Lalu menurut Pak Heru, rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching sekarang yang akan kita lakukan ini apa? Rencana tindak lanjutnya saya ingin bisa berkolaborasi dengan tim-tim penyelenggara yang ada di sekolah. Salah satunya kan saya juga masuk di Pombel Bapak ya di sekolah itu. Jadi saya juga dapat memberikan setidaknya
hal positif kepada teman-teman untuk bisa memberikan suatu inovasi dalam presentasi ke depannya. Itu aja sih Bapak. Baik, Pak. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak Heru. Agar tujuan tersebut tetap terlaksana, kan diperlukan ada komitmen dan tanggung jawab kan Pak Heru ya? Iya. Kira-kira komitmen dan tanggung jawab Pak Heru terhadap rencana yang akan dibuat itu apa? Komitmen dan tanggung jawab yang akan saya lakukan adalah saya selalu yang pertama berlatih mungkin. Yang berikutnya saya akan berkomitmen memberikan postur atau gerakan atau percakapan intonasi yang baik, itu harus konsisten gitu. Berkomitmen banget di situ. Lalu juga saya meminta feedback dari rekan-rekan yang dekat sama saya ketika saya tampil ataupun saya sebelum tampil, seperti itu sih Pak. Ada motivasi ya? Iya betul Bapak. Alhamdulillah, semoga semua bisa terlaksana Pak Heru ya. Amin, amin ya robbal alamin. Pak, sekarang saya bisa setidaknya saya sudah terpikirkan nih solusinya. Saya akan melakukan apa-apanya. Masalah saya perihal efektivitas, alhamdulillah dapat terpecahkan berkat Bapak juga nih sekarang. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan dari waktu ini yang Bapak berikan kepada saya menjadi keberkahan untuk semua. Mungkin sekian dulu Bapak ya, saya nggak bisa ini karena ada jam ngajar juga. Iya, boleh ya. Silakan Ya. kelas Bapak ya. Iya, terima kasih banyak Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bapak? Baik Pak Panji, setelah tadi saya mengamati proses coaching yang sudah Bapak lakukan, ya, ada beberapa hal ya, yang ingin saya sampaikan. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik, Pak Sigit, tadi yang sudah saya lakukan pada saat coaching itu adalah saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu pertama kemitraan, ada proses kreatif, dan ada juga memaksimalkan potensi dari si coachnya itu sendiri. Dan juga untuk kompetensi inti dan indikator ketercapaian adalah dengan tadi kehadiran penuh dan dengan pertanyaan yang berbeda. Oke. Baik Pak Panji, yang Bapak sampaikan sesuai dengan pengamatan saya tadi terkait dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti dan indikator pencapaian juga sudah terlihat pada kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pada proses coaching sudah menggunakan alur cerita, serta Bapak sudah bisa menggali potensi coach ya. Kemudian alhamdulillah ya Pak, sudah sangat bagus sekali. Baik, terima kasih Bapak untuk feedbacknya Pak ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan Pak Sigit tadi adalah mendengarkan secara aktif, karena biasanya saya itu kadang keganggu atau saya ngelihat baik dari coach atau saya sendiri itu kadang keganggu kalau ada suara dari luar selain dari percakapan kita. Jadi saya lebih fokus nanti waktu tempatnya yang lebih hening mungkin agar bisa lebih fokus dalam mendengarkan si coach itu sendiri Pak. Jadi mendengarkan secara aktif ya Betul, Pak ya? Pak, betul. Baik, semoga kedepannya bisa Bapak kembangkan Pak ya, agar nanti semua kompetensi bisa Bapak pahami dengan baik, sehingga coaching berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Panji, semoga kedepannya selalu berprogres ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heru, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Baik Pak Heru, ini ada yang mau saya bicarakan nih sebelum Pak Heru melakukan coaching. Iya. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Iya Pak. Ya. Nah, khususnya mengenai penilaian yang akan saya lakukan terhadap Pak Heru nanti pada saat coaching. Iya. Ya. Ini yang saya akan jelaskan adalah mengenai rubrik penilaian pada saat Pak Heru coaching. Ya. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan nih Pak Heru ya, penilaian saya berharap nanti pada saat melakukan coaching Bapak menerapkan prinsip coach,
ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga harus memiliki kompetensi seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentu dengan menggunakan teknik rasa dan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Bisa dipahami ya Pak Heru ya? Insya Allah paham, Pak. Oke. Kalau sudah paham, saya akan berdiskusi sedikit mengenai kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Heru kembangkan. Kompetensi yang saya inginkan yang akan dikembangkan yaitu aktif mendengarkan yang pertama, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak terhadap coach tersebut. Bagus sekali Pak ya. Dari dua kompetensi ini, yang spesifikasi kompetensi yang paling ingin Pak Heru kembangkan itu yang mana? Mungkin pada bagian yang pertama adalah kompetensi mendengarkan aktif Pak. Karena menurut saya dengan kita mendengarkan aktif, kita bisa menggali potensi dari coach tersebut gitu. Jadi kita dapat memberikan suatu solusi dengan cara memberikan stimulan terhadap coach yang akan dipecahkan oleh coach tersebut Pak. Ya, betul sekali Pak Heru ya. Jadi dengan mendengarkan aktif kita bisa menggali potensi dari si coach tersebut ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira tolak ukur atau indikator keberhasilan yang ingin Pak Heru capai dari nanti proses coaching tersebut itu apa kira-kira? Indikatornya apa ya? Jadi indikator yang akan saya sampaikan ketika saya coaching itu yang pertama saya akan mencoba dengan alur Tirta Pak. Lalu kenapa sih dengan posisi tersebut? Karena pada proses tersebut dapat menggali potensi-potensi coach untuk dapat memecahkan masalahnya. Mungkin seperti itu sih Pak yang saya akan lakukan. Ya, betul. Baik Pak, semoga dari indikator keberhasilan yang tadi Pak Heru sampaikan terkait dengan proses coachingnya meliputi tadi ada alur Tirta, ada menggali potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Semoga nanti bisa tercapai Pak ya. Siap Pak. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya diskusikan untuk hari ini Pak. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan indikator keberhasilannya bisa tercapai. Baik Pak, terima kasih banyak Pak, ini posisinya sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Pak Heru ya. Selamat pagi Pak Sigit, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Pagi Pak Heru, alhamdulillah baik Pak Heru. Gimana kabarnya Pak Heru hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak Sigit, nah kemarin sudah ada diskusi ya di via handphone. Mungkin sekarang lebih enak kalau diskusi di sini. Betul. Nah, kira-kira apa nih yang saya bisa bantu atau saya bisa pecahkan masalahnya Pak Sigit? Ya betul Pak Heru. Jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan saya bisa mendapatkan solusi untuk penyelesaian masalah yang sedang saya hadapi. Oke. Mungkin kira-kira yang pertama mungkin saya ingin nanyain dulu Pak Sigit ya. Kalau berkenan, apa sih tujuan atau harapan yang ingin Pak Sigit capai pada pembicaraan pada pagi hari ini? Oke. Saya akan cerita dulu ya Pak Heru ya. Iya, Jadi begini Pak. Kadang-kadang saya itu merasa bingung dan dilema Pak, karena memang di sekolah saya ada beberapa pekerjaan memang yang bersamaan dan harus saya selesaikan Pak. Iya. Ya ada beberapa pekerjaan ya Pak, contohnya mungkin operator sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan OSIS, lab, pengembangan kesiswaan dan sebagainya. Dan kadang-kadang memang ada tugas mendadak yang bersamaan. Mungkin harus salah satunya harus saya pilih atau melaksanakan atau enggak. Mungkin itu Pak. Jadi harapannya itu kalau saya mendengar cerita Pak Sigit itu tujuannya yaitu dapat memecahkan masalah dari tugas-tugas yang begitu banyak, mungkin seperti itu Pak Sigit. Betul Pak Heru, betul. Nah, mungkin di sini kira-kira kita akan bercerita nih ke 15 menit ke depan, ya. Mungkin Pak Sigit bisa menceritakan secara terperincinya itu bagaimana sih Pak Sigit? Begini Pak Heru, jadi biasanya sering saya alami ketika saya berada di kelas dan sedang melakukan kegiatan pembelajaran pada waktu-waktu tertentu, saya harus mengerjakan laporan atau pertemuan rapat yang lain gitu, harus segera dikerjakan, dan diselesaikan sehingga saya harus meninggalkan kelas Pak Heru.
luar biasa berarti ya pekerjaannya Pak Sigit ya, sangat-sangat kompleks ya, beririsan banget gitu. Oke, kalau kita nilai nih Pak Sigit ya, dari poin 1 sampai 10, kondisi Pak Sigit ini sekarang ini seperti apa sih dalam kondisi Pak Sigit gitu? Mungkin poin saya sekarang ada di titik 6, Pak. Oh, titik 6. Oke. Baik, kalau di titik 6 berarti ada beberapa yang masalah tadi yang sudah diceritakan. Kiranya hal apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk dapat memecahkan masalah tersebut rencananya gitu ke depannya? Jadi hal yang sudah saya lakukan adalah selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah, Pak. Ya. Kemudian komunikasi dengan siswa, orang tua, Betul. agar tidak terjadi salah paham berkaitan dengan tidak masuknya kelas ke kelas-kelas itu, Pak. Betul. Ya, memang seperti itu Pak, rencana ke depannya itu yaitu berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan atasan, dan memberi konfirmasi kepada orang tua murid, termasuk muridnya itu sendiri. Oke, dari penjelasan Bapak dan pengalaman Bapak tadi, timbulnya terjadi masalah-masalah ya Pak ya, seperti tugas pokok dengan tugas tambahan yang harus deadline-nya bersamaan, mungkin seperti itu Pak ya. Wah, lalu rencana aksinya tadi sudah sedikit direncanakan. Nah, sekarang Bapak bisa tidak memberikan solusi lain, alternatif lain untuk dapat memecahkan masalah yang lain gitu, seperti tadi? Betul, Pak. Jadi ada beberapa rencana, Pak, yang telah saya pikirkan setelah tadi berkoordinasi dengan kepala sekolah, orang tua, siswa. Kemudian rencana saya adalah apabila urgent sekali mungkin saya akan melakukan pembelajaran secara daring, Pak, atau online. Kemudian ketika saya tidak bisa masuk kelas, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak, satu mapel agar bisa menggantikan saya ketika memang saya tidak bisa masuk kelas karena ada kepentingan lain atau urusan lain. Baik, dari rencana yang Bapak tadi sudah ungkapkan, berarti Bapak ini sudah ada beberapa alternatif nih, ya Pak Sigit ya. Jadi Pak Sigit ini sudah memberikan beberapa alternatif, tinggal bagaimana cara untuk mengimplementasikannya dari target tersebut. Kira-kira ketercapaian yang target tersebut yang Bapak sudah rencanakan akan tercapai nilai berapa sih dari skala 1 sampai 10? Kalau yang saya perkirakan mungkin di angka 9, Pak. Bagus, sudah semua tercapai ya. Baik, luar biasa, angka 9 itu hampir sempurna ya Pak Sigit ya. Mungkin di sini tadi rencana aksinya sudah yang Mbak Sigit paparkan. Insya Allah saya percaya dengan yang akan Bapak lakukan itu akan tercapai secara baik. Nah, mungkin terkait kedepannya agar tujuan tercapai atau terlaksana diperlukan namanya yang pertama adalah komitmen, yang keduanya adalah tanggung jawab. Kira-kira komitmen dan tanggung jawab Pak Sigit dalam reaksi atau aksi kedepannya itu seperti apa Pak? Jadi komitmen saya ke depan itu dengan selalu berkoordinasi, Pak, dengan kepala sekolah, kemudian membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat, murid dan orang tua, berkolaborasi dengan rekan sejawat serta melakukan refleksi dan melakukan penguatan pada manajemen waktu yaitu dengan skala prioritas, Pak. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan dari apa yang direncanakan Pak Sigit dapat terrealisasikan secara maksimal, dan jangan lupa Pak Sigit apabila nanti ketika implementasi ada masalah atau apapun itu tinggal by phone aja ke saya siap insya Allah untuk dapat berdiskusi lagi dengan Pak Sigit. Mudah-mudahan tercapai. Mungkin cukup ya sekian saja. Cukup. Ada solusi berarti ya? Cukup, Pak Heru. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini insya Allah sudah ada solusi. Terima kasih sekali Pak Heru atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Heru, tadi berdasarkan hasil coaching, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Heru kembangkan? Mungkin yang akan saya kembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak. Kenapa seperti itu? Tadi mungkin terkadang-kadang coach tersebut terlihat grogi dalam melakukan coaching bersama saya. Betul. Mungkin agak Grogi ya. Satu grogi, yang keduanya mungkin ada schedule lain beliau. Jadi banyak pikiran mungkin ya. Iya, seperti itu Pak Bapak.
Baik, jadi pada kompetensi kehadiran penuh ya Pak Heru ya. Betul? Oke, semoga kedepannya bisa Bapak kembangkan dengan baik Pak ya, agar nanti semua kompetensi tentang coachingnya bisa Bapak pahami dengan baik, sehingga coaching berjalan dengan baik dan semuanya kompetensi atau indikator ketercapaiannya bisa tercapai ya. Mungkin itu saja Pak Heru ya untuk kedepannya, semoga selalu berprogres ke arah yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih untuk proses coachingnya, itu saya nilai sudah bagus dan baik. Terima kasih Ya. banyak Bapak. Mungkin itu saja Pak Heru untuk sekarang. Dari saya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ya, Bapak. sama-sama Pak.